nama saya Katarina Aurelia Salinaiwan. Saya dari SMK Yadika 11 akan berkhotbah tentang apa yang dimaksud dengan iman sejati dan bagaimana cara mengembangkan iman yang sejati kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan iman sejati? Bagaimana cara mengembangkan iman yang sejati kepada Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki dari masing-masing kita sebagai orang Kristen adalah untuk kita memiliki iman yang sejati. Ada banyak contoh yang dicatat dalam Alkitab tentang orang-orang yang mampu melihat perbuatan Tuhan yang menakjubkan dan diberkati oleh Tuhan karena iman mereka. Musa memiliki iman kepada Tuhan, dan melalui bimbingannya, Musa mampu mengatasi begitu banyak rintangan dan pembatasan dari Firaun, sehingga Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Abraham memiliki iman kepada Tuhan dan bersedia mengorbankan Ishak, putra tunggalnya, pada Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhan memberkatinya, membuat keturunannya menjadi sangat banyak, dan menjadikannya bangsa yang besar. Ayub memiliki iman kepada Tuhan, dan mampu menjadi kesaksian bagi Tuhan melalui 2 ujian. Tuhan semakin memberkati Ayub, dan menampakkan diri kepadanya serta berbicara kepadanya dari dalam badai. Perempuan Kanaan dalam kitab Matius memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa dia dapat mengusir roh jahat dari putranya. Perempuan itu mengajukan permohonan kepada Tuhan Yesus dan penyakit putrinya disembuhkan. Sebagai orang Kristen, wajib bagi kita untuk memahami kebenaran yang berkaitan dengan iman yang sejati, sehingga apapun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita, kegagalan dalam bisnis, kemunduran dalam hidup, kemalangan dalam keluarga, kita dapat mengandalkan iman dan mengikuti Tuhan dan tak tergoyahkan, menjadi saksi yang berkumandang baginya, dan pada akhirnya mendapatkan perkenannya. Apakah kita memiliki iman yang sejati kepada Tuhan? Mungkin ada beberapa saudara-saudara yang ketika mendengar diskusi tentang iman dan percaya diri akan mengatakan bahwa memiliki iman. Aku beriman 100% kepada Tuhan. Aku mengakui Tuhan setiap saat. Dan ini bukti bahwa aku adalah orang yang beriman. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan Dia disalibkan untuk menebus dari dosa-dosa kita. Selama kita berdoa dan mengaku dosa kepada Tuhan, dosa kita akan selalu diampuni oleh-Nya. Bukankah itu berarti beriman kepada Tuhan? Aku telah menjadi orang percaya selama bertahun-tahun ini. Aku telah meninggalkan karirku, keluargaku, dan pekerjaanku demi mengorbankan diri bagi Tuhan. Aku telah mendirikan gereja di mana-mana dan telah banyak menderita tanpa pernah mengeluh. Ini semua adalah perwujudan dari beriman kepada Tuhan. Tidak dapat disangkal, kita percaya pada eksistensi Tuhan dan adalah suatu fakta bahwa kita adalah antusias bekerja dan mengorbankan diri bagi Tuhan. Bahwa kita menderita dan membayar harganya bagi Tuhan. Namun, apakah hal-hal ini berarti bahwa kita memiliki iman yang sejati kepada Tuhan? Masalah ini layak diselidiki dan dipersekutuai oleh kita semua. Saudari-saudari yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan haus akan kebenaran. Ambillah aku sendiri sebagai contoh. Sejak menjadi orang Kristen, aku selalu berpartisipasi aktif dalam pertemuan, memberikan Injil kepada orang lain, dan menawarkan dukungan kepada saudara-saudari yang mengalami kelemahan. Tidak pernah ada kesulitan yang mampu menghentikanku melakukan hal-hal ini. Aku lebih dari rela mengesampingkan kenyamananku agar dapat melayani Tuhan dengan antusias. Jadi, aku menganggap diriku sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, berbakti kepadanya, dan beriman kepadanya. Namun demikian, ketika aku dan anggota keluargaku jatuh sakit, dan kondisi kami tidak membaik bahkan setelah aku berdoa beberapa waktu, aku menjadi berkecil hati dan kecewa dengan Tuhan, dan bahkan mengeluh kepadanya karena tidak melindungi aku dan keluargaku. Apa yang diungkapkan oleh kebenaran yang sulit membuatku melihat bahwa aku sama sekali tidak memiliki iman yang sejati.
dan bahwa imanku hanya berdasarkan pada fondasi keharmonisasi dan dalam keluargaku, dan kebebasan dari penyakit fisik atau malapetaka. Namun demikian, tingkat pertumbuhan imanku yang sebenarnya segera terungkap setelah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Pada saat itulah aku melihat bahwa imanku kepada Tuhan begitu remeh, sehingga itu menyedihkan. Benar-benar tidak ada yang patut dibanggakan. Melihat saudara-saudariku di sekitarku, kebanyakan dari mereka sama saja. Beberapa orang biasanya bolos menghadiri kebaktian di gereja. Ketika ada jadwal yang berbenturan dengan kehidupan rumah tangga atau pekerjaan mereka, agar kepentingan mereka sendiri tidak terpengaruh. Beberapa orang mampu berdoa kepada Tuhan dan meminta jalan keluarnya. Ketika mereka pertama kali terhambat dalam upaya mereka mencari pekerjaan atau dalam aspek lainnya. Tetapi jika masalah tersebut tetap tak terpecahkan, mereka membangun kebencian kepada Tuhan dan bahkan mungkin menjadi berkecil hati dan patah semangat. Mereka mulai bergantung pada teman-teman di sekitar mereka yang tampaknya berkuasa dan memiliki otoritas, atau mereka mungkin bertindak berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Ada juga saudara-saudari yang dengan antusias berpartisipasi dalam semua aspek pekerjaan gereja. Ketika mereka menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi ketika sesuatu yang mengerikan terjadi di rumah atau mereka menghadapi kegagalan dalam bisnis, mereka hidup dalam kesalahpahaman dan mengeluh kepada Tuhan, atau bahkan berjalan meninggalkan Dia. Kita dapat melihat dari apa yang kita ungkapkan dari hidupi setiap hari, bahkan bahwa iman kita sama sekali tidak dapat bertahan dan menghadapi ujian kenyataan ujian hidup. Kita hanya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati dan percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita. Kita hanya mengakui, tetapi ini tidak berarti bahwa kita memiliki iman yang sejati kepadanya. Hal ini khususnya tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah menyangkali atau meninggali Tuhan, tidak peduli dalam lingkungan seperti apa kita berada. Ini adalah iman kita tidak dibangun berdasarkan pemahaman yang tentang Tuhan, tetapi sebaliknya, berdasarkan apakah kita bisa mendapatkan berkat dan janji Tuhan atau tidak, dan apakah kita bisa mendapatkan keuntungan atau tidak. Inilah sebabnya iman kita kepada Tuhan sama sekali tidak murni. Jadi, apakah iman yang sejati itu? Dan bagaimana iman sejati diungkapkan? Apa sebenarnya iman yang sejati? Firman Tuhan berkata, bagaimanapun cara Tuhan bekerja, dan dalam lingkungan seperti apapun engkau mampu mengejar kehidupan dan mencari kebenaran, serta mencari pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan, dan memiliki pemahaman tentang tindakan-tindakannya, dan engkau mampu bertindak sesuai kebenaran. Melakukan semua itu menunjukkan bahwa engkau belum kehilangan iman kepada Tuhan. Engkau hanya dapat memiliki iman sejati kepada Tuhan jika engkau mampu untuk teguh mengejar kebenaran. Melalui pemurnian, jika engkau mampu benar-benar mengasihi Tuhan dan tidak mengembangkan keraguan tentang Dia, jika apapun yang Dia lakukan, engkau tetap melakukan kebenaran untuk memuaskannya, dan jika engkau mampu mencari kehendak-Nya secara mendalam dan memikirkan kehendak-Nya. Mereka yang akan disempurnakan harus melewati pemurnian. Kita dapat memahami dari firman Tuhan bahwa iman yang sejati merujuk pada kemampuan untuk memelihara hati yang menghormati dan tunduk kepada Tuhan dalam lingkungan apapun yang mungkin kita hadapi. Apakah kita sedang menghadapi kesulitan dan pemurnian, kemunduran dan kegagalan, dan tanpa menghiraukan betapa hebatnya penderitaan jasmani maupun rohani kita. Kita harus mampu mencari kebenaran,
memahami kehendak Tuhan, dan terus berbakti kepadanya di tengah lingkungan yang telah Dia tetapkan. Hanya orang seperti itulah yang dapat dianggap sebagai orang yang memiliki iman yang sejati. Bagaimana membangun iman yang sejati kepada Tuhan? Jika kita ingin memiliki iman yang sejati, kita hendaknya berusaha untuk mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup semua orang, peristiwa, dan hal-hal yang kita temui setiap hari. Dan tanpa menghiraukan apakah lingkungan yang diatur Tuhan itu sejalan dengan gagasan kita sendiri atau tidak. Atau apakah lingkungan itu dari luar tampaknya bermanfaat bagi kita atau tidak. Kita harus mengetahui posisi kita sebagai makhluk ciptaan dan mencari kehendak Tuhan dengan hati yang menghormatinya. Kita harus memahami maksud Tuhan yang saksama dan sungguhnya di balik lingkungan yang Dia tetapkan bagi kita agar kita dapat memperoleh sesuatu dari segala hal yang kita lalui. Dan kita dapat melihat perbuatan Tuhan dalam segala sesuatu yang Dia atur. Kemudian, secara bertahap, iman kita kepada Tuhan semakin lama akan menjadi semakin murni. Sama seperti iman Ayub bukan sesuatu yang dimilikinya sejak dia lahir. Tetapi, secara bertahap bertumbuh dengan mengalami kekuasaan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupannya dan dengan mencari pengetahuan akan Tuhan. Jika kita mampu mengikuti contoh Ayub, berfokus pada mengalami dan benar-benar memahami kekuasaan Tuhan dalam hidup kita, hingga kita mencapai pengetahuan yang sejati akan Tuhan, barulah kita dapat mengembangkan iman yang sejati kepada Tuhan. Dan kemudian, tidak peduli apapun jenis kesulitan atau ujian yang menimpa kita, dan tidak peduli betapa hebatnya penderitaan daging atau rohani kita akan dapat menghadapi melalui iman tanpa merasa emosional, dengan aktif mencari kehendak Tuhan dan tuntutan-tuntutannya atas kita, tunduk pada kekuasaan dan pengaturan. Dengan memahami keempat prinsip untuk mendekatkan kepada Tuhan ini, hubungan Anda dengan Tuhan akan menjadi semakin dekat. Alkitab berkata, "Mendekatlah kepada Tuhan, dan Dia akan mendekati kepada engkau." Yakobus 4 ayat 8. Sebagai orang Kristen, hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan berinteraksi dengan Tuhan secara nyata, Anda dapat mempertahankan hubungan normal dengan Tuhan dan memperoleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi bagaimana sebenarnya Anda bisa menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan? Anda hanya perlu memahami 4 hal di bawah ini, dan hubungan Anda dengan Tuhan pasti akan menjadi semakin dekat. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, saat membaca firman Tuhan, renungkanlah dengan hatimu dan engkau akan memahami makna sejatinya. Yang ketiga, carilah kebenaran dan lakukan firman Tuhan dalam segala hal. Dan yang terakhir, datanglah di hadapan Tuhan dan refleksikanlah diri setiap hari dan peliharalah hubungan baikmu dengan Tuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.